Oke, teman-teman. Kalau udah 20.15 di jamku, mungkin dari teman-teman ada yang mau maju gitu, teman-teman. Untuk nomor 1, mungkin kita tunggu 2 menit deh. Gak apa teman-teman, coba aja, kita santai. Halo, suaraku masuk ya? Masuk, Mas. Oke. Mungkin dari teman-teman 2021 ada yang mau mencoba maju? Apa-apa, coba-coba aja. Sekalian hitung-hitung latihan puas. Oke. Aku mau maju Mas Revan. Oke. Oke, kita tunggu 2 menit deh. Oke. Kita tunggu 1 menit. Mas, saya mau... Ini. Oh ya, monggo, siapa tadi yang mau? Monggo. Tapi takut salah, Mas. Oh, nggak apa-apa, nyantai aja. Nanti kita bahas bareng deh. Monggo, santai. Ini saya share screen, Mas. Ya, Sergin. Monggo. Mau tulis tangan, mau Excel, nggak apa-apa. Namanya siapa? Namanya? Saya Glarus Cahya, Mas. Oke, catatnya dulu nanti. Mas Afin catat ya. Oke, nggak apa-apa. Kita kuis tetap berhadiah teman-teman, nggak apa-apa. Sekalian biar semangat kalian. Oke, monggo gelar. Bisa Sergin. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Siapa ini? Siapa tadi? Oh ya, gelar Wis Cahyo. Masih ke-mute suaranya. Gimana cara ngerjainnya? Nah, ini Mas, kan soalnya sebentar. Saya buka soalnya dulu, Mas. Rata-ratanya itu 20,5%. Terus ada tanda 11%. Nah, yang ditanyakan itu peluang harga sahamnya kurang dari sama dengan 5% per tahunnya. Nah, pertama-tama itu dihitung menggunakan dikonversi ke Z, Mas. Nah, itu rumusnya X min mu per standar deviasi. Nah,
5 dikurangi 20,5 per 15 hasilnya min 1,003. Nah, peluangnya ini dicari menggunakan tabel distribusi normal. Nah, itu yang saya gambar itu yang min 1,033 berhubung kurang dari. Nah, itu ke kiri. Kemudian peluangnya itu kalau dari 0 sampai ke kiri semuanya kan 0,5, berarti 0,5 dikurangin sama peluangnya yang dari 0 sampai min 1, dari min 1,033 sampai 0 itu. Jadinya 0,15. Nah, cara menghitung peluang harga sahamnya itu 0,15 per 1 kali 100%. Jadi peluangnya 15,15%. Nah, tapi yang di sini permintaannya itu kalau bisa lebih besar 30% mendapatkan kurang dari sama dengan 5%. Nah, sedangkan perhitungan itu 12,5%. Itu masih ini yang itu dibagi 1 dibagi 0,5. Saya yakin dibagi 1 sih. Jadi rekomendasinya tidak usah menjadi investor gitu. Oke, sudah selesai ya penjelasannya. Iya, sudah. Oke, mungkin aku beri feedback dulu ya. Oke, mungkin dari pengerjaannya gelar Wis Cahyo ini udah bener perhitungannya, dapat angkanya 0,15% Nah, tapi sayangnya mungkin dalam memahami soalnya itu kurang tepat ya. Mungkin jawabannya itu harusnya sebaliknya. Oke, mungkin aku searching dulu ya untuk jawaban yang tepat, tapi untuk perhitungan detailnya itu udah tepat ini. Yang punyanya gelar, cuma mungkin memahami soalnya kurang tepat deh. Oke, mungkin aku coba searching deh. Coba searching. Oke. Oke, ngapain Mas Afin jaga-jagain? Mentang-mentang ini ya. Share-share uang e-wallet. Oh, udah kelihatan ya teman-teman. PPT-ku. Ya sudah lihat. Tadi chatku sama kamu juga kelihatan dikit sih, Pan. Oke, sorry. Nah, mungkin kalau di sana kan seperti ini. Nah, mungkin di pertanyaan terakhirnya nih, berdasarkan profil risikonya, Fakhri berkata apabila kemungkinan harga saham di bawah 5% per tahun lebih besar dari 30%, maka Fahri enggan untuk investasi di saham tersebut. Nah, apabila tadi jawabannya gelar tadi persentasenya itu lebih dari 30%, baru Fahri itu nggak mau jadi investasinya. Nah, sedangkan tadi kan masih 15% nih, berarti masih visible untuk investasi di sana. Oke, aku share cara pengerjaannya deh. Excelnya udah kelihatan ya teman-teman? Excelnya udah kelihatan ya Mas Afin? Sudah aman-aman. Oke, aduh salah Excel lagi. Nah, maaf, sorry. Nah, jadi untuk ditanya nanti kemungkinan di bawah 5% apakah lebih dari 30%? Nah, sesuai tadi perhitungannya gelar tadi kita pakai rumus Z ini. Kita tulis dulu yang diketahui untuk X-nya tadi kan 5% nih. Terus rata-ratanya 20,5%, standar deviasinya 15%. Nah, untuk Z-nya itu kalau berdasarkan rumus ini bisa dimasukin aja X-nya dikurang ini terus dibagi ini dapat 1,3. Terus untuk menentukan nilai P-nya itu gimana? Kalau lihat tabel mungkin teman-teman bisa lihat di tabel gubernur untuk tabel distribusi normalnya gimana. Ini kalau kalau semisal kalian offline ujiannya terus nggak boleh pakai Excel, bisa lihat tabelnya. Kalau alhamdulillah bisa pakai Excel, mungkin bisa pakai rumus ini teman-teman. Nah, norm S distribusi ini nanti masukin huruf Z-nya kemudian pakai true. Itu kalau bisa pakai Excel. Kalau nggak bisa pakai Excel ya mungkin bisa lihat tabel aja teman-teman. Gitu saranku. Nah, jadi kan didapatkan probabilitas 15% nih. Maka kesimpulannya Fahri masih visible untuk investasi saham tersebut karena kemungkinannya masih di bawah 30%. Gitu teman-teman. Nah, untuk rumus Excel sendiri aslinya langsung bisa teman-teman, bisa pakai ini. Normal distribusi. Nanti untuk X-nya itu kalian masukin ini aja. Rata-ratanya bisa pakai di sini, terus standar deviasinya juga bisa masukin teman-teman. Terus untuk kumulatifnya itu true. Nah, ini mungkin nanti Excel tak share aja teman-teman, siapa tahu nanti SI satunya boleh pakai Excel gitu kan lebih gampang. Kalau nggak bisa pakai Excel ya mungkin teman-teman bisa lebih berjuang lagi pakai lihat tabel distribusi normalnya. Begitu teman-teman. Jadi nanti jawabannya gelar tadi udah tempat, mungkin untuk penarikan kesimpulannya boleh digali lagi teman-teman. Gimana cara memahami soalnya. Begitu. Ada yang ditanyakan teman-teman?
Kita apresiasi dulu deh, Mas Fahri. Buat gelar tadi udah mau menjawab gitu. Apresiasi. Oke, gak bisa reaksi ya di sini. Oke, aman-aman. Oke. 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 Kalau nggak ada yang tanyain, mungkin boleh lanjut nomor selanjutnya, Mas Fahri. Lagi sebelumnya sebentar. Maaf ya, nggak berisik di ini Pak. Oke. Kedengeran sumpah. Maaf. Kalau ini guyun toh iki sih deh. Maaf ya tutorial hari ini kayaknya rame banget dibandingkan tutorial yang lain soalnya biar kita lebih asik dan juga kalian nggak terlalu mumet ya. Oke. Aku izin share screen juga. Tapi sebelum aku izin share screen dari teman-teman ada yang bisa tolong jelasin bantu aku nomor 2 tenang. E-walletnya, BTW e-walletnya nggak harus satu. Jadi kalau misalnya kalian pakai pakai link aja, GoPay, OVO, ShopeePay, Dana bebas atau pakai apa yang sponsor? Bukan. Yang Dana. Kudu OVO sih. Benar. Saham, Mas. Topik. Oh, bukan. Iya, Stockbit. Stockbit kan ada yang minimal 10.000 kalau kalian mau itu juga boleh nggak apa-apa. Bibit kalau Stockbit, Bibit betul. Erlangga Dwitia Aji Utama, boleh silakan. Oh ya teman-teman, sekiranya yang bisa on cam, please temenin kami on cam ya, biar kita juga lebih interaktif dan juga lainnya. Kalau mungkin yang kelas Q, karena kebetulan aku sama Revan pegang, gimana Van? Kasih nilai tambah apa gimana kalau kelas Q on cam? Oh, jelas dong. Enggak lebih. Terusnya nanti tambahin 50 enggak ya? Itu kebanyakan. Enggak segede gitu dong. Itu terselamatkan sekali. Tapi nanti kita bisa pertimbangkan untuk dapat nilai tambah. Jadi buat kepada Mas Erlangga silakan. Oke. Halo Irfan. Tadi yang resen siapa? Erlangga boleh. Langsung ya kelas Q giliran dibilang nilai tambah langsung on cam semua. Oke. Tadi buat Erlangga silakan boleh. Tinggal di unmute dan juga boleh langsung di share screen. Dan ini kenapa yang on cam kelompok-kelompok yang saya pegang? Irfan, Alvar, Wildan. Anda ini aji mumpung sekali semuanya. Tapi untuk Erlangga, ini Erlangga kedengeran kan ya suaraku? Oke. Kan boleh. Oh, Mas belum Erlangga, masih belum. Apakah terdengar? Dong atau emang? Dah, silakan. Oh ya Mas, ini mungkin nggak sedetail tadi, soalnya langsung pakai Excel. Jadi yang akan ditanya peluang setidaknya 7. Berarti lebih dari 7. Ini peluangnya 0,69. Pakai rumus ini, karena kumulatif ya, berarti dari kiri sampai 7. Jadi 1 minus kumulatif itu. Lalu selanjutnya yang B, peluang antara 15 dan 20. Itu pertama nyari peluang 20 dulu, baru dikurangi peluang yang 15. Begitu, Mas. Oke. Sebentar ya. Oke. Mungkin teman boleh tolong, bentar ya. Aku aja deh, nggak apa-apa. Bentar ya. Oke, sebelumnya makasih. Panggilannya apa? Angga atau Erlang, Mas. Erlang? Oke. Sebentar. Aku izin share screen. Ini share screen harus ganti-ganti ya. Karena nggak tahu lagi di ini berdua. Oke. Jadi, oh ini nambah ya. Yang on cam Wildan lagi. Jadi, bentar ya aku share screen. Yang on cam boleh 10.000 bisa ya Mas ya?
Kenapa orang-orang ini lagi yang on cam? Oke, jadi aku pakai cara ribet. Tadi yang dijelasin sama caranya. Tadi Erlang nanti mungkin boleh share ke teman-temannya via grup angkatan kali ya buat itu. I will say that's already good. Aku izin share screen Windows. Ini agak beda ya tampilannya sekarang kalau misalnya Teams. Teams. Oke. Sekarang ada kelihatan belum ya? Revan mungkin. Oh, Revan yang respon. Kepada mas-mas yang sedang on cam dari kelas Q, mungkin boleh merespon ya. Jangan cuma berharap nilai tambah. Tapi ini saya sudah kelihatan belum ya share screen-nya? Sudah, Mas. Nah, jadi seperti tadi ini jelasin sama Erlang udah benar banget. Tapi aku pakai cara yang lebih ribet. Nah, cara lebih ribet itu gimana? Kalau misalkan nanti kalian diminta buat ngitungnya lebih detail. Nah, ngitung detail gimana? Nah, jadi tadi kan data yang akhirnya diketahui adalah soal rata-rata dan standar deviasi dari permasalahannya. Jadi mungkin boleh ditulis rata-rata berapa, standar deviasinya berapa. Nah, untuk yang pertama adalah tadi benar kata Erlang bahwa yang dicari adalah lebih dari 7. Masa setidaknya 7 berarti lebih dari 7. Nah, akhirnya nanti pakai cara terakhir adalah 1 dikurang sum ini. Tapi sebelum itu, dan ini mungkin aku izin kenapa akhirnya aku jelasin lebih ribet, karena hal ini umum terjadi atau umum diminta oleh salah satu dosen KIMIPA. Dan gak menutup kemungkinan kalian juga akan diminta format yang sama. Jadi nanti kita juga bakal share, aku juga bakal share soal ini, nanti kalian juga bisa pakai, dan insya Allah sih harusnya, ini sebenarnya soalnya aku terinspirasi dari soal yang diberikan ke aku ketika aku SI2. Jadi nanti ini masih bisa kalian gunain, atau Excel yang nanti aku sama Revan bakal kasih masih bisa digunain sampai SI, kalian ketemu SI2. Nah, terus selanjutnya jadi gini, yang pertama adalah benar pakai norm dis, tapi norm dis aku pakai kalau misalnya dia peluangnya 0, dan juga nanti dipilih rata yang 10, standar deviasinya 6, dan ini kumulatif true. Tadi yang dijelasin sama Erlang langsung ke sini, dimana 1 dikurang norm dis dan langsung pilih 7 dan dipilih true. Itu benar banget. Akhirnya kan secara kumulatif, dan sebenarnya kayak gitu aja nggak apa-apa. Kalau kalian dibolehin pakai Excel. Kalau kalian akhirnya diharuskan pakai Excel tapi harus diminta dipecah, itu cara seperti ini. Bahwa misalkan yang 1 itu akhirnya karena ini udah 0. Di 0 ini nggak diapa-apain lagi. Jadi rumusnya atau formulanya di Excel hanya ini saja teman-teman. Norm dis B10 alias C0, terus dipilih rata-rata dan standar deviasinya, terus dipilih kumulatif true. Nah, tadi di balik teknologi yang namanya kumulatif sebenarnya bisa dengan kita pakai cara purba, ataupun caranya adalah seperti ini. Di norm dis dipilih satunya, dikurangin sama sum dari atas ini. Nah, bedanya apa Mas kalau misalnya nanti kita pilih yang false aja sekalian? Mungkin kita bisa langsung praktekin kali ya. Kita pakai norm dis, pilih yang ini, terus pilih minnya, terus kita pilih false. Apakah hasilnya sama? Sama. Nah, caranya sebenarnya angkanya ini bisa beda karena memang nanti kalkulasi dari Excel-nya bisa aja berbeda ya secara titik koma dan lainnya. Tapi intinya kalau ini adalah cara yang kupegang. Jadi memang akhirnya dipilih sum dan juga ininya. Nah, baru setelah itu nanti kalian akhirnya tarik ke bawah, dan akhirnya yang didolarkan atau dikunci di lock itu adalah si C10-nya aja. Gitu teman-teman. Jadi nanti ditarik sampai bawah dan lainnya nanti otomatis bakal dapat hasil seperti ini. Dari 0 fokus ke sini dulu, dan lebih dari 7-nya berarti 1 dikurangi sama sum dari ininya. Itu buat yang A. Nah, buat yang B, balik lagi aku pakai cara yang lebih ribet. Jadi aku hitung dari 0 sampai 20 seperti apa. Nah, ini cara seperti ini. Lalu nanti peluang dari 15 sampai 20-nya itu berapa? Berarti antara sum dari 16 sampai 20-nya. Gitu teman-teman. Dan ini sebenarnya akan lebih mudah kalau misalnya teman-teman diperbolehkan sama dosen teman-teman buat pakai Excel. Kalau misalkan nanti nggak dibolehin, baru akhirnya ya semangat lah buat ngitungnya. Nah, sengaja memang akhirnya aku pakai hitungnya lebih dikit doang, antara 15 sampai 20, karena awalnya aku pengennya 15 sampai 50. Nah, aku cuman was-was kalau misalnya akhirnya nanti dari teman-teman pakai tulis tangan, takutnya agak effort dan agak butuh waktu lebih dari 30 menit. Jadi akhirnya ya udah aku gini dulu. Nah, gitu. Oh ya, sebelumnya aku juga mau izin kalau misalnya nanti penjelasanku lebih kecepatan atau apa, dan juga mungkin kalian yang dibingungin, boleh tanya sekarang. Dan nanti ya nanti boleh aja tanya-tanya soal apapun. Jadi teman-teman ada pertanyaan mungkin, atau mungkin kita bisa lanjut ke nomor 3. Biasanya sih nggak ada pertanyaan, tapi siapa tahu.
tanya ini sih, dapat e-wallet 20 ya Mas ya? Enggak. Apa dapat apa? Dapat e-wallet 20.000 ya? Kalau kamu yang nanya Revan, seharusnya kita jadi donatur, bukan Anda yang minta ya, mohon maaf. Oke, enggak apa-apa. Kita tetap berbasis donatur ini. Ya, harus ini berbasis donatur ya. Jadi kalau dari teman-teman ada yang pertanyaan, mungkin dari 2021 ya, yang ikut tutor nih, atau 2020 yang ikut tutor. Ada pertanyaan mungkin? Atau mungkin kita bisa lanjut ke nomor 3. Oke, Bentar, kayaknya itu belum ada ya. Raisen nanya, itu Raisen nanya atau gimana itu? Nigo itu. Izin nanya. Oke, Nigo, oh iya, boleh. Gimana Nigo? Tadi gua kelihatan, sorry. Ini kan setahu saya kalau distribusi kontinu itu kan berarti X-nya kayak kemungkinan dapat 1 itu kan pasti kecil banget ya Mas. Berarti kan ini tadi diminta kemungkinan dapat pas 15, pas 16, pas 17. Berarti ini sebenarnya yang peluang X-nya itu berarti peluang dari 14 sampai 15 ya yang didapat. Misalnya kalau 15 gitu. Kan kalau peluang pas 15 gitu bakal kecil banget kalau distribusi kontinu. Oh, baik. Nah, betul banget. Aku suka pertanyaannya Nigo. Jadi kalau misalkan memang secara teoritisnya seperti itu, akan tetapi nanti ketika di aplikasinya bahwa ketika memang diminta peluangnya itu adalah 15, berarti memang yang diminta akhirnya 15 itu saja gitu. Jadi itu buat yang dipilihnya itu. Nanti boleh banget koreksi aku kalau misalnya aku salah ya. Jadi di sini kita juga sama-sama belajar. Mungkin aku ada lupanya di situ. Tapi sejauh yang aku pahami bahwa nanti ketika di aplikasinya, baik secara di perkuliahan maupun di dunia kerja, itu kalau diminta akhirnya peluang distribusi untuk seperti itu, secara kontinu, itu akhirnya diminta X-nya itu memang kita akhirnya terfokuskan ke, atau dempet aja langsung ke angka yang diminta itu seperti apa. Misal kalau 15, berarti 15 saja. Berarti kalau lebih dari 15 dan tidak lebih dari 20, berarti antara 16 sampai 20 aja. Tuh. Apa cukup menjawab mungkin Nigo? Oh iya, menjawab Mas. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Dari yang lain ada pertanyaan? Jarang banget tadi yang nanya ya. Nice. Oke, dari yang lain? Atau cukup aman? 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Oke, kita bisa lanjut Revan ke nomor 3. Oke. Mungkin nanti bisa dicatat juga. Tadi yang maju siapa? Biar nggak lupa. Catat dulu. Oh iya. Tadi siapa ya? Erlang. Oh, tadi yang nomor 1 itu udah tak cek di sini. Gelar Wiska. Oke. Oke, untuk selanjutnya nomor 3, monggo teman-teman yang mau maju. Kita beri waktu 30 detik. Ayo teman-teman. Siapa yang mau maju? Sebelum majunya hangus nih. Hangus. Ayo teman-teman. Oke, ada satu siapa ini? Monggo. Mik. Tadi hilang tiba-tiba. Nggak apa-apa, pede aja. Salah Nggak pun, apa-apa, beda aja. Nggak apa-apa. Salah salah pun pendapat ya. bisa aja dapat e-wallet kalau lagi baik. Loh, ini mau SN apa enggak sih? Loh. Surya, Ayo, Muhammad ayolah. Surya. Oke, Muhammad Surya. Silakan Muhammad Surya. Surya Iya, Mas, Martika. tadi. Ini monggo. Dari satu ya ini ya. Surya ini. Iya, Oh, tadi iya. agak error kayaknya, maaf Mas. Oke. Tapi nggak tahu bener apa nggak ya Mas, ini saya nyoba Nggak dulu. apa-apa. Sekalian latihan EBAS. Kalian nggak apa-apa salah di sini daripada salah di EBAS lah. Nggak apa-apa. Ya betul. Oke. Kan kalau misalkan Iya. bener, kamu bisa melatih public speakingmu dan juga dapat e-wallet. Kalau salah nanti ya dapat melatih public speaking lah, sedih gitu. Semangat. Ya izin share screen ya Mas. Apa sudah terlihat ya Mas? Sudah. Oh ya, di sini jadi ini rata-ratanya 8,5 juta, tapi saya tulis 8,5 aja, terus standar deviasinya 4,2, terus sampelnya ambil 100, yang ditanya 8 sampai 9. Jadi saya cari ini standar deviasi baru dari sampelnya pakai rumus yang standar deviasi dibagi akar dari sampel, karena ya itu, terus Pak cari distribusi normal dari 8 pakai yang kumulatif, tapi pakai yang standar deviasi baru dapetin segini, sama yang 9 segini. Jadi nanti cari yang ditanya itu yang 9 dikurangi yang 8, ketemunya 0,766. Mungkin itu Mas. Makasih. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Oh, Surya.
Untuk jawaban sudah benar teman-teman. Nice. Mungkin habis ini tak jelaskan yang pakai cara manual ya. Kalau nggak salah ini Surya masih pakai cara Excel ya. Siapa tahu nanti advance-nya offline. Oke, aku izin searching dulu ya. Oke, sebentar. Searchingnya sampai ini. Oke, udah kelihatan ya teman-teman. Nah, kalau udah kelihatan, jadi mungkin kita coba review dulu. Jadi di soal ini kita jika diambil sampel 100, tentukan probabilitas memiliki rata-rata 8 sampai 9. Kita tulis dulu datanya, N 100, rata-ratanya 8,5, standar deviasi populasinya 4,2. Nah, itu bisa menggunakan rumus ini teman-teman yang saya kotai ini. Kemudian mungkin tambahan info aja kalau misal nanti ada soal lain ya. Ternyata itu jumlah populasinya itu diketahui. Misal jumlah populasinya 1000 atau berapa itu bisa pakai rumus ini teman-teman. Berhubung populasi di sini nggak diketahui, hanya jumlah sampel aja bisa pakai rumus ini. Ini rumus manualnya teman-teman kalau nggak pakai Excel. Oke, untuk pertama-tama kita langsung masukin angkanya aja. Yang pertama X sama dengan 8-nya dulu. 8, terus kita masukin rumusnya seperti ini. X kurangi 8 kurangi rata-ratanya dibagi standar deviasi dibagi dengan akar jumlah sampelnya. Kemudian dapatkan Z-nya seperti ini min 1,9. Kemudian untuk angka simbolnya juga seperti itu teman-teman, kita masukkan rumus di sini. Nah, kalau udah ketemu Z-nya, bisa tidak di tabel distribusi normal nilai P-nya dari Z ini seperti apa. Untuk nilai Z ini kalau lihat di tabel distribusi itu nilainya 0,383. Kemudian untuk Z seperti ini nanti nilainya 0,383. Nah, kalau digambarkan seperti ini teman-teman. Jadi Z yang satunya di sini, Z yang satunya itu di sini. Nah, nanti untuk probabilitasnya itu ini teman-teman, digabungin. Jadi nanti jumlah probabilitasnya itu digabungin yang antara sisi kanan dan sisi kiri. Sehingga didapatkan 0,766. Nah, itu kalau cara manual teman-teman nggak pakai Excel. Nah, kalau pakai Excel bisa lebih cepat teman-teman. Kalau dari Z-nya ini bisa pakai 0,5 dikurangi 0 XDIS, terus masukin Z-nya berapa, pakai true. Nah, karena kan ini kan negatif ya, jadi kan di sebelahnya 0 ini, maka dikurangi 0,5. Soalnya nanti kalau Excel-nya itu, rumusnya itu ngitungnya dari sini sampai sini, makanya harus dikurangi 0,5. Sebaliknya kalau pakai rumus Excel yang Z-nya positif, itu dikurangi 0,5. Soalnya nanti ngitungnya dari sini. Gitu. Nah, untuk hasilnya nanti hampir gak berbeda jauh teman-teman 0,766. Ini saya kasih rumusnya biar kalian siapa tahu nanti kalau ebasnya offline gitu teman, nggak boleh pakai Excel. Sehingga nanti probabilitas sampel tersebut rata-rata 8 sampai 9 adalah sebesar 76,6%. Nah, jawaban dari siapa tadi yang maju itu udah benar teman-teman. Itu. Ada yang ditanyakan? Ya Surya. Sorry itu Pak Surya. Kayak namanya Rob. Oke. Ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Oke, kelihatannya ada terpantau terlalu mudah ya, Vin, soal yang kita buat ini. Kurang menantang ya, kurang menantang. Iya, tapi untuk nanti untuk kelas Q nanti siap-siap aja soalnya kayak gimana. Loh. Kok dinaikin? Karena bisa aja kita oprak-aprik. Tapi ya udah. Oke, dari teman-teman kayaknya nggak ada pertanyaan untuk soal nomor 3. Kita bisa langsung ke nomor 4. Oke, sebelum itu dari teman-teman ada yang mau bantu nomor 4? Ini gak berarti ini ya. Ini gak berarti kami malas buat nunjukin jawaban yang benar, bukan. Tapi ini sedang ingin berbagi rezeki untuk teman-teman. Kira-kira ada nomor 4 yang mau bantu atau ya selama 30 detik ya. Ntar aku timerin. Oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman, coba aja teman-teman. Daripada mending salah di sini daripada salah di ebas lah. Berkurang nilai kalian nanti. Kalau di sini yang menambah duit kalian. Enggak. Yang pertama di sini duit kalian, betul sekali. Untuk uang jajan kalau misalnya mau ke Kanik. Oke, mungkin aku izin share screen. Berarti hangus sudah untuk nomor 4. Iya, sayangnya teman-teman hangus ya. Sayang sekali. Jadi ya, aku izin share screen. Jadi untuk nomor 4, sebenarnya cara yang digunakan itu pakai cara yang sebenarnya udah disampaikan sama si Revan. Salah satunya itu yang ini. Nah, si mulutnya masuk.
Oke, jadi untuk nomor 4 itu sebenarnya kan populasi 200.000, sampelnya 100, rata-rata 1.000, standar deviasinya berapa, uji 1 berapa, uji 2 berapa. Nah, mungkin aku izin teman-teman. Oh, sorry, ini masih ada sedikit keliru. Belum di-update. Jadi, untuk yang pertama itu, sebenarnya yang paling pertama adalah teman-teman sebenarnya kalau misalkan nanti dibolehin pakai, sebenarnya baik baik tulis tangan ataupun pakai Excel, itu pasti buat akhirnya nulis sebenarnya data apa aja sih yang sudah tersedia gitu. Populasi, sampelnya berapa, rata-rata berapa, standar deviasi berapa, uji berapa, dan uji 2 berapa. Mungkin juga nanti dicatat sebenarnya kira-kira apa namanya kondisi khusus seperti apa yang ada di persoalan ini. Jadi untuk pertama sebenarnya uji ini juga perlu dicatat. Nah, paling pertama adalah itu standar deviasi sampel. Ini menggunakan menggunakan cara yang di yang reference share ini. Jadi pertama kali kita harus tahu dulu standar deviasi populasinya itu berapa. Yang standar deviasi standar deviasi sampel hancur. Standar deviasi sampelnya berapa? Jadi standar deviasi dibagi jumlah dari sampel akar dari sampelnya. Nah, itu akhirnya didapatkan hasilnya 5 dan akhirnya nanti kita bisa hitung Z1-nya berapa. Z1 itu dapat dari uji 1 dikurangin sama minus 100 dibagi oleh manual ini. Untuk Z2 ini kebetulan bisa juga pakai yang ini nih. Kayak yang C7 itu 108 dikurangin 100 berarti dibagi sama 5 gitu. Nah, nanti tapi ini agak tricky teman-teman. Jadi perlu dicek juga. Nah, kira-kira berapa sih angka pastinya gitu. Jadi min 0,8 sama 1,6. Nah, ini sebenarnya ini salah dikit bisa fokus. Nah, terus nanti yang akhirnya yang di teman-teman cari itu adalah kan diminta kira ketika kurang dari 96 dan juga lebih dari 198. Nah, terus akhirnya nantinya dapat ditulis kayak gini, P ketika X kurang dari 96 itu sama dengan P ketika peluang Z kurang dari min 18. Begitu juga yang ini. Nah, bedanya adalah kalau yang ini itu sebenarnya kan berarti ya, kalau misalnya secara penggambaran itu berada di sebelah kiri kan, berada di sebelah kiri. Jadi akhirnya karena itu berarti memang 0,5 aja dikurang sama ini. Mungkin aku izin tambahin di ilustrasi. Maaf ya, jelek banget gambar kalau misalnya pakai mouse doang. Ya, tata. Misalnya contohnya mana ya? Misalnya gini. Kan ini kan misalnya kayak gini. Nah, dulu. Kenapa ini? Bisa kayak gini. Sebenarnya jelek banget. Kayak ada yang pen deh. Nah, ya. Oke, nggak ada. Atau aku yang katro. Aku yang katro deh. Kalau misalnya gini, contohnya misal kayak gini kan. Nah, nanti dari teman-teman itu bisa banget buat gini, dari teman-teman, misal kayak gini gambarnya. Nah, kalau buat yang persoalan pertama atau uji pertama, itu sebenarnya penggambarannya itu seperti ini teman-teman. Jadi kan ini nilai tengahnya 0,5 kan. Anggap tengah ya, ini anggap tengah ya, mohon maaf jelek banget. Tapi misalnya ini anggap tengah. Nah, terus nanti misalkan kalau ini min 0,8 berarti kan artinya bisa disebut di segini misalkan. Ini buat yang pertama. Jadi kan garis yang di arsip itu yang sebelah kiri sini nih. Sebelah kirinya min 0,8 karena kurang dari segitunya kan nilainya. Nah, hasilnya nanti ini juga belum diupdate, maaf. Bawahnya juga nah, akhirnya nanti itu buat itu penggambarannya adalah di sini doang. Nah, karena di sini berarti 0,5 dikurangin ininya gitu. Nah, atau enggak langsung aja sih sebenarnya. Sorry, berarti langsung aja. Gak sih kalau soalnya ini tetap dikurangin 0,5. Nanti kalau misalnya aku salah juga boleh tolong dikoreksi ya, Pan ataupun yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu berarti yang betul. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu yang 1,6 itu berarti kan letaknya itu ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, karena letaknya ada di sebelah sini, sedangkan yang kita lihat adalah sebenarnya sebelah kiri sini nih, sebelah kiri sini kita tariknya kan, karena ini lebih dari berarti kan ya kalau misalnya karena lebih dari, karena ini lebih dari kan berarti artinya di sekitaran sini nih antara yang garis ini sama garis ini. Nah, jadi akhirnya 1 dikurangin sama peluang yang besarnya gitu. Bener nggak, Pan? Aman kan? Man. Oke.
Berarti kayak gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya aku keliru, mohon maaf banget. Nanti boleh langsung dikoreksi dan juga nanti apa di dasar emang asal-asal pelayan pengganggu. Maaf ya teman-teman ya. Nggak kondusif nih kayaknya mungkin ini apa namanya tutor paling nggak kondusif. Maaf juga Kesma, mohon maaf banget. Tapi terima kasih telah memiliki kami sebagai tutor. Jadi intinya itu buat nomor 4 caranya seperti itu. Ini nomor 6 nggak ada sebenarnya. Siapa sih yang bikin? Aku deh. Nah, mungkin aku izin lanjut buat nomor 5 sendiri. Jadi nanti mungkin Revan bisa bantu jawab dan ini biar nggak gue nanti siapa yang akhirnya share screen. Nah, dari teman-teman dulu mungkin ada yang mau bantu nomor 5. Nah, jadi gini teman-teman, aku cukup sadar bahwa oke, ada 2 langsung. Ya, boleh. Nggak, aku wis pindahin. Oke. Bentar ya teman-teman, dari Revannya mau pindahin motor dulu ya. Ini agak TMI tapi ya biar kita rame juga. Silakan kepada Josephine Kezia Himawan. Boleh langsung. Jolo di tutor paling aneh sumpah. Aku tapi ngomong lagi, nih masuk ke record. Mohon maaf Pak Nur Hadi kalau misalnya nonton ini. Tapi intinya mungkin boleh kepada Josephine Kezia Himawan untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Iya, maaf Mas sebelumnya ini tapi Syafa juga raise hand apa gimana ya Mas? Oke, kalian mau berantem dulu atau bukan. Enggak. Berarti mungkin Enggak. Josephine mungkin kasih jawaban Josephine yang mana dan juga nanti Safa juga boleh kasih jawabannya juga. Oh iya, karena sebenarnya niatku adalah buat nomor 5 ini itu karena menurutku paling rumit dan sebenarnya ya bakal keluar di UAS harusnya ya. Kalau di kelas Q itu gak bakal keluar kayaknya. Tapi buat teman-teman berarti buat nomor 5 ini sebenarnya memang kuniatkan untuk dilebihin e-walletnya. Jadi karena juga tadi nomor 4 gak ada yang jawab, jadi bisa dialokasikan buat ini. Jadi boleh silakan Jasmine dan Safa. Gak perlu berantem. Mas, Maaf. saya jadi takut Mas bilang susah. Saya ngerjain kok Loh, santai aja. Enggak apa-apa. Kalau misalnya menurutmu gampang, Iya. Enggak jangan tahu. terlalu ini. Iya, Jangan biasanya pede kalau aja, gampang pede aja, salah. pede. Oh iya. Yaudah, Oke. Kes, aku duluan aja. Oke, berantem dulu aja mending gimana? Oke. Josephine dulu Enggak aja, apa-apa, Josephine Syafa dulu. dulu kan. Apa dulu boleh, Josephine dulu. Boleh kalian sweet aja dulu mending deh. On cam terus sweet gimana? Jangan, Mas. Enggak. Terserah. Boleh silakan siapapun. Aku duluan gak apa-apa ya, soalnya ini kemungkinan salah. Jadi, biar Jos Kes yang benerin. Oke, silakan. Oke. Mas, kalau salah gak apa-apa ya, Mas? Iya, nggak apa-apa, santai. Kalau salah kan dapat melatih public speaking setidaknya. Oke, siap, Mas. Saya izin share screen ya, Mas. Udah keluar belum ya, Mas? Sudah. Oke. Jadi kan ini yang diketahui banyaknya produk itu ada 100, terus rata-ratanya itu ada 186 dengan standar deviasinya itu 18. Terus yang pertama itu diketahui kalau confidence intervalnya itu 95%. Jadi alfa per 2-nya itu 0,025. Terus dimasukin ke dalam rumus. Terus hasilnya dapat 182,4288. Itu lebih kecil, terus yang lebih besar itu 189,5712. Nah, habis itu ada lagi pertanyaan yang kedua, diketahui kalau confidence intervalnya diubah jadi 85%, yang mana alfa per 2-nya jadi 0,075. Terus hasilnya jadi lebih besar dari 183,388 dan lebih kecil dari 188,61144. Terus di soal itu kalau misalnya di bawah 158 atau di atas 210 harus di reject atau dilakukan tindakan berlanjut. Tapi ini keduanya ini nggak berada di range gitu, maka keduanya ini nggak harus di reject atau dilakukan tindakan lebih lanjut. Terus kesimpulan dan atau perubahan yang terjadi itu kalau misalnya confidence intervalnya lebih gede, dia itu range-nya itu dia semakin besar, kayak yang 95% itu range-nya itu 7,1424, kalau yang 85% itu 5,222584. Dah gitu Mas dari aku. Oke, thank you. Panggilannya siapa? Rahel, Mas. Rahel. Oke. Oh, ini Rahel. Oke.
Gimana sih? So bingung jadinya. Oke deh kalau gitu. Eh, Safa mungkin mau jelasin? Gak apa-apa. Kalaupun sama juga gak apa-apa jawabannya. Kezia, Ini Mas. BTW lagi boleh. Silakan. Jadi aku bingung. Aku bukan siapa, Mas. Aku Kezia. Aku jadi bingung. Oh, ini siapa sih sebenarnya ngomong? Bingung. Oke. Ya, siapapun lah. Aku yang tadi lagi belum. sama siapa, Mas? Ini pakai device-nya siapa? Oh gitu, iya. Iya Mas, Iya. tadi ngerjain bareng. Iya, lanjut. Oh iya, siap. Ini kan Aku berarti GoFood-nya harus 2 kan? ya GoFood, apa GoPay. Mas buat Ya, oke, siapa? sangat. Aku Satu cuma lagi, silakan. aku cuma mau ini coba nomor 5 karena aku biasa salah di analisis pendapatnya gitu loh Mas. Jadi makanya aku mau coba gitu. Sebenarnya cara kalau perhitungan aku rasa kayaknya teman-teman juga pintar-pintar ya Mas. Jadi kalau perhitungan aku sama juga sama kayak siapa? Sama Genta kayaknya. Genta Rahel ya. Tapi yang mau aku tambahin itu menurut aku salahnya di yang level toleransi reject-nya itu sangat rendah gitu loh Mas. Kan itu kan rata-ratanya misalkan kayak aku secara logika aja, aku mau beli minuman gitu misalkan, rata-ratanya 186. Terus tiba-tiba ada produk yang nggak di-reject tapi cuma dapat 160. Itu kan berasa dikorupsi ya Mas. Kalau kita punya botol minum terus di airnya dikurangin sebanyak itu, berarti kan salahnya di situ kan. Jadi sebenarnya confidence intervalnya uh, nggak ada masalah sama confidence intervalnya, tapi yang masalah tuh toleransi reject-nya aja yang terlalu rendah gitu Mas. Jadi kan karena namanya quality control berarti itu produknya nggak masuk quality yang sesuai standar apa yang di branding ke masyarakat gitu. Jadi salah di situnya Mas. Terima kasih Mas. Alright. What an interesting insight actually, Kezia. Thank you for that. Berarti open konfirmasi nih. Berarti tadi yang jawab pakai device Safa itu Rahel ya? Iya, Mas. Nah, ini menurut siapa tuh yang fun fact kayak anak kecil kan? Ya Allah penting banget buat diomongin di tutor. Iya, Mas. Iya. Oke. Oke, udah. Aku izin share screen ya. Jadi BTW tadi jawabannya udah bener banget dari Kezia dan juga Rahel. Kezia juga tadi insight-nya bagus banget. Nanti juga kalian sebenarnya bakal belajar soal quality control lebih jauh semester 5. Dan coba jangan skip kecuali kalian ISMA. Amin. Tapi intinya tadi udah bener banget buat quality control, bahwa bener banget kalau misalnya nanti akhirnya sebenarnya toleran bawahnya itu kan kayak rendah banget kan. Kayak kita bilang kayak itu let's say dari susu kotak tuh isinya 200 mili misalkan kan, kalau Ultramilk itu ada yang 200 mili, terus bisa aja dapat 160, itu kan kayak itu bahasanya korupsi. Tapi ya let's not jump into that, kita mari fokus kira-kira ke perhitungannya aja. Bentar. Mas Rifan, motornya aman Mas? Aman Mas. Nggak naik tangga lagi. Oke. Alhamdulillah. Oke, jadi tadi kan pertanyaannya ini, estimasi rata-rata populasi batch produksi minuman soda dengan confidence interval 95% dan standar deviasi populasi diketahui sebesar 18 mili. Nah, kira tadi dihitung udah bener banget tadi apa yang dijelasin sama Rahel. Jadi untuk batas bawah dan batas atas, ini batas bawah juga Revan, dan batas atas. Oke. Sorry tipe Jadi Mas. nanti nggak apa-apa, santai. Nah, ini untuk batas atas sama batas bawah ditentuin dulu, baru akhirnya nanti ditambah dengan yang sebelumnya. Ini harusnya dikurang nggak sih, Pak? Harus ya. Dikurang ya. Nanti diubah kalau misalnya kayak gitu. Nah, tapi dia kurang lebih sih sebenarnya sama. Enggak, ditambah deh, bener. Sorry, ditambah. Tapi intinya tadi udah benar secara perhitungan dan lainnya, dan teman-teman tadi sebenarnya secara perhitungan udah benar. Keputusan akhirnya juga betul bahwa tidak ada atau nggak usah mereject, nggak usah kira yang reject dari si populasi batch produksi tersebut. Kenapa? Karena memang tidak kurang dari 160 dan tidak lebih dari 210 seperti itu. Jadi memang sesuai dengan standar yang udah ada. Nah, sebenarnya itu aja dari kami teman-teman. Wah, ini cuma 1,5 jam, berarti kurang lebih, malah kurang dari 1,5 jam. Nah, buat tutor SI1 ini dari teman-teman sendiri, mungkin ada pertanyaan kah soal apapun, nomor 1 sampai 5. Ataupun tidak sebatas akhirnya di EBAS ini juga nggak apa-apa. Enggak sih, jangan sih. Soal sebatas EBAS, sebenarnya tutor EBAS ini juga nggak apa-apa. Tapi ya mari kita fokus ke 1 sampai 5 ini. Dari teman-teman ada pertanyaan kah?
Aku tunggu sampai 20.58. Oke, sekarang udah 28. Oke, kayak tampaknya bisa kita tutup. Eh, nanti jangan tutup laptop ya, bukan. Tapi maksudnya gini, kalau dari teman-teman nanti ada pertanyaan lebih lanjut, boleh banget buat tanya aku sama Revan, karena kan dari kalian juga udah punya nomor kami, dan juga bisa juga di scan juga dari QR code asisten ataupun dari database agregat juga boleh. Tapi intinya kalau ada pertanyaan boleh tanya-tanya kami ataupun asisten-asisten kalian lebih lanjut lagi. Nah, dari aku dan Revan, sebenarnya izin mundur diri, mohon. Apa tuh, Revan? Itu filenya di-share dong. Oh iya, betul, filenya di-share. Sebentar ya, saya save dulu ya, Kak. Oke, nanti habis ini aku bakal share. I'm just gonna be real quick for this. Oke deh. Nah, bentar ya. Ini agak nunggu nih. Ada. Oke, udah. Aku izin share ya. Maaf nih kalau agak rame di lab lagi rame. Oke, mungkin kepada teman-teman Kesma boleh di stop aja recordnya ya. Karena cukup nih. Kok belum kekirim ya? Return conversation. Oke. Ya, mungkin boleh itu tolong diisi feedbacknya karena mungkin ada kekurangan dari cara penjelasanku atau cara ngomongku yang kurang berkenan di hati teman-teman, boleh banget disampaikan di feedback formnya. Aku izin share ya. Dan tolong pastiin semuanya nih. Untuk kebaikan aku dan juga Revan untuk kedepannya. Nah, mungkin dari aku dan Revan izin undur diri, teman-teman. Mohon maaf banget kalau misalnya ada kata-kata dari aku yang kurang berkenan, ataupun penjelasanku kecepatan, karena tadi aku gak nge-rap kan. Dan juga mungkin dari teman-teman ada juga ada nggak suka sama aku atau gimana, mohon maaf banget. Atau nggak suka sama Revan, tapi nggak sih Revan juga anaknya asik. Tapi mohon maaf sekali. Nah, apa tuh lagi Faluda? Itu yang dapat wallet gimana Mas Afin? Gimana? Nah, betul. Ini mau disampaikan habis ini, Mas. Nanti ya. Oke. Jadi gini, untuk teman-teman yang sekiranya nanti sudah menjawab benar dan memang udah ada listen di sini dan bisa aku lihat lagi sebenarnya siapa aja, boleh banget nanti buat hubungin aku secara langsung. Tentunya jangan juga coba-coba buat kayak jadi imposter dan akhirnya pura-pura jadi orang yang ada mana di sini karena kami juga nyimpen nomor kalian berapa. Jadi santai aja. Nah, jadi buat gelar Wisca, Erlangga Adwitya Aji Utama, Muhammad Surya Mardika, Josephine Geze Himawan, dan Genta Rahel, boleh banget buat chat aku. Maksimal 2105, kalau misalnya lebih dari 2105 hangus. Oke, intinya gitu. 2103 deh, 2103, lebih dari itu hangus. Oke, itu aja dari aku. Aku izin share filenya, file Excel-nya. Dari kalian boleh banget pelajarin itu. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut soal Excel, soal Excel, soal SC1 boleh tanya ke masing-masing dari asisten kalian atau boleh tanya ke aku ataupun Revan. Selain itu juga mungkin buat teman-teman tanpa akhirnya ini menutup hubungan secara interaksi dan selain cuma di aplikasi doang, dan teman-teman sekiranya memang akhirnya mau ngobrol-ngobrol sama aku sama Revan, we are totally free and will find schedule for that. Thank you so much for your attendance and for your attention. Aku dan Revan izin undur diri, nggak akan ada pantun. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mas. Oke.